Halo guys, di sini Mimin akan membahas spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Mohon maaf jika ada beberapa yang berbeda karena ini masih dalam versi novel. Oke, langsung ke ceritanya saja. Meskipun Xiao Yixian merasakan keraguan di hatinya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, "Aku akan membantu kamu mengulur waktu yang cukup." Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat mendengar ini. Dia menatap hantu iblis tanah tua sebelum dia mengepakkan sayapnya dan perlahan mundur. Hatinya juga agak bersukacita karena dia telah berhasil menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit sebelum pertempuran besar ini. Jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melarikan diri untuk waktu yang lama di bawah serangan hantu iblis tanah tua. Mata hantu iblis tanah tua menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan mundur. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan penusuk es hitam pekat melesat ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Penusuk es berwarna hitam baru saja ditembakkan ketika doki ungu keabu-abuan korosif yang padat melesat dan bertabrakan dengan keras dengannya. Penusuk es berubah menjadi ketiadaan di tengah gelombang suara. "Lawanmu adalah aku." Sosok cantik tinggi dari Xiao Yixian itu tergantung di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut putih saljunya yang panjang, yang menjulur ke pantatnya, perlahan menari tertiup angin. Matanya yang tanpa emosi menatap pada hantu iblis tanah tua saat dia perlahan berbicara. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tertawa saat dia mengerutkan kening, kemudian berpaling ke Xiao Yixian di depannya. "Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatanmu tiba-tiba melonjak dengan jumlah tertentu, saat ini kamu paling mampu bersaing dengan Dozong bintang 5. Aku yang dulu, sebaliknya, sudah lama memasuki level bintang 7 Dozong." "Begitukah?" Sudut mulut dokter peri kecil membawa sedikit busur tidak berkomitmen. Tangannya yang panjang terulur dengan lembut dan doki ungu keabu-abuan yang tebal mengikuti lengan bajunya dan turun. Akhirnya, ular itu bertahan di sekitar tangannya, menggeliat sedikit sebelum berubah menjadi 2 ular abu-abu dan ungu. Ular-ular besar itu menjulurkan lidah mereka dan bau tak sedap keluar saat mereka mendesis. Ular abu-abu dan ungu besar yang terbentuk dari doki baru saja muncul ketika mereka mendesis di hantu setan tanah tua dengan kecerdasan luar biasa di bawah kendali Xiao Yixian. Mereka mengayunkan ekor mereka dan berubah menjadi 2 garis abu-abu samar yang mengarah ke hantu setan tanah tua dengan cara seperti kilat. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia mengamati ular besar berwarna ungu keabu-abuan yang datang bergegas. Dia menjentikkan jarinya dan hitam. Udara dingin dengan cepat mengalir di depannya. Itu segera berubah menjadi beberapa paku es yang tajam. Itu membawa suara siulan saat ditembak dengan keras ke arah 2 garis keabu-abuan. 2 benang abu-abu, yang melesat seperti kilat, tiba-tiba berhenti. Segera 2 kabut racun ungu keabu-abuan keluar dari mulut mereka yang buas. Patung es yang tajam dengan cepat terkikis menjadi ketiadaan. Mengambil kesempatan ini, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan mereka muncul di depan hantu iblis tanah lama dalam sekejap. Mereka melebarkan mulut besar mereka dan 2 cahaya merah terang tiba-tiba ditembakkan. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya saat matanya terkunci pada serangan 2 ular ungu keabu-abuan. Udara dingin mengalir di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi es batu sehalus cermin yang sepenuhnya memblokir pancaran darah. Cahaya darah segera memancarkan uap putih pekat saat bersentuhan dengan cermin es, dengan cepat merusak cermin es tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, pijar darah juga dengan cepat menyusut saat cermin es sedang berkarat, tapi itu benar-benar lenyap saat akan menembus sepenuhnya cermin es. Melihat serangan yang sia-sia ini, senyum dingin pada hantu iblis tanah tua semakin tebal. Cermin es di depannya perlahan mencair dan segera berubah menjadi kabut hitam yang terus menyusut kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan 2 awan hitam pekat menggumpal. Mereka membentuk 2 tangan hantu besar yang menangkap ular besar berwarna abu-abu dan ungu. Tangannya mencubit dengan keras dan ular-ular itu pecah. Wajah Xiao Yixian tidak hanya tidak berubah setelah menyaksikan kehancuran 2 ular besar ini, tetapi malah mengungkapkan senyum aneh di matanya. Tangan halusnya dengan cepat membentuk segel saat suaranya yang lembut berkata, "Darah segar kamu bukanlah sesuatu yang baik. Lain kali, kamu tidak boleh dengan pelit menarik doki yang telah terkontaminasi oleh darah aku ke dalam tubuh kamu."
Ekspresi hantu iblis tanah tua tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Meskipun udara dingin sangat kuat saat ini, ada sedikit kekacauan di dalamnya. Sepertinya darah racun yang diserap ke dalam tubuhnya sudah mulai berpengaruh. Tak terduga bahkan darahmu mengandung racun. Apalagi racun di dalamnya begitu kuat. Namun, ini tidak berguna untukku. Suara gelap dan serius perlahan ditransmisikan dari mulut hantu setan tanah tua. Pada saat ini, permukaan tubuhnya ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Seseorang bisa melihat beberapa warna merah cerah di dalam kristal es ini. Dari kelihatannya, dia mengandalkan dokinya yang kuat untuk dengan paksa mengeluarkan darah racun dari tubuhnya. Dokter peri kecil tidak terkejut melihat bahwa hantu setan tanah tua benar-benar mampu secara bertahap mengeluarkan darah racun. Ini karena dia dengan jelas memahami bahwa racun darah yang telah memasuki tubuh seseorang mungkin berakibat fatal bagi seorang ahli biasa, tetapi tidak dianggap merepotkan seseorang dengan kekuatannya untuk mengeluarkannya secara paksa dari tubuh mereka. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan seseorang teralihkan. Ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Jika dia ingin memberi Xiao Yan waktu yang cukup, agak sulit jika dia mengandalkan kekuatannya. Namun, dengan penghentian racun darah, masalah ini menjadi jauh lebih santai. Waktu selama momen kritis ini tidak boleh disia-siakan. Xiao Yixian mengepalkan tangannya yang halus dan doki yang keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan hantu iblis tanah tua. Tangannya terangkat dengan tajam. Hantu iblis tanah tua tidak bisa tetap santai seperti saat dia menghadapi serangan Xiao Yixian yang tiba-tiba menjadi tajam. Dia perlu membagi kekuatannya untuk mengeluarkan darah racun di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya yang menekan untuk mengalahkan Xiao Yixian. Untuk sesaat, dia benar-benar direcoki oleh Xiao Yixian. Mata hantu setan tanah tua kadang-kadang akan melayang ke tempat Xiao Yan berada saat dia direcoki oleh Xiao Yixian. Nyala api hantu di matanya sedikit melonjak ketika dia melihat nyala api hijau dan tak terlihat tergantung di depan yang terakhir. Dia sudah mendengar dari Han Feng bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Do api surgawi. Hal ini adalah keahliannya untuk melindungi hidupnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, hantu iblis tanah tua telah menghela nafas lega setelah merasakannya secara pribadi. Penggabungan dua jenis api surgawi memang memiliki energi yang sangat kuat dan kejam. Namun, itu tidak dapat menimbulkan banyak risiko hanya dengan dua. Bagaimanapun, kekuatan bintang 7 Dozong bukanlah lelucon. Xiao Yan berdiri di udara di suatu tempat di langit tidak jauh di atas medan pertempuran antara Xiao Yixian dan hantu setan tanah tua. Dia dengan lembut mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Setiap kali, kepakan itu diiringi dengan suara gemuruh. Pada saat ini, nyala api hijau dan nyala api yang tak terlihat tergantung di tangannya. Nyala api itu sedikit memancarkan kehangatan, menyebabkan suhu atmosfer naik 10 kali lipat dari sebelumnya. Angry Buddha Lotus Flame dari penggabungan dua jenis api surgawi sebenarnya tidak memiliki banyak ancaman terhadap ahli seperti hantu setan tanah tua. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Segel api putih di antara alisnya memancarkan suhu yang samar. Api berwarna putih pekat perlahan melayang keluar sebelum mendarat di depannya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan api pendingin tulang milik gurunya. Energi alami daerah itu segera menjadi agak kacau setelah munculnya api dingin tulang. Suhu panas tersebar turun dari langit, menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat. Itu tidak berguna bahkan dengan doki menutupi permukaan tubuh mereka. Suhu api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa menutupi doki biasa. Xiao Yan mempelajari 3 kelompok api dengan ekspresi serius dan tidak ragu sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan banyak bayangan setelahnya dibentuk oleh tangannya. 3 kelompok api mulai bertabrakan di bawah kendalinya. Wajah hantu setan tanah tua akhirnya menjadi sedikit khawatir ketika dia merasakan energi alam yang tiba-tiba menjadi liar di langit. Kekuatan ini sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Tanpa diduga, anak kecil itu benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hantu iblis tanah tua mengepalkan tangannya tiba-tiba saat pikiran ini melintas di dalam hatinya.
Matanya muncul seperti mata ikan mati dan udara dingin di dalam tubuhnya semakin padat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan es batu berwarna merah cerah keluar dari situ. Es batu berisi darah kental yang bergerak perlahan di dalamnya. Ketika pecah, darah cair itu benar-benar memadat sebelum akhirnya pecah, berubah menjadi ketiadaan. Wajah Xiao Yixian berubah ketika dia melihat bahwa darah racun telah dipaksa dari tubuh hantu iblis tanah tua secepat ini. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mundur, kepalan angin yang sangat menakutkan tiba-tiba datang. Yang bisa dia lakukan, karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu, adalah menerimanya dengan paksa. Kekuatan menakutkan menyebar dengan cara seperti banjir dari titik kontak. Pucat segera muncul di wajah cantik Xiao Yixian sebelum dia tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga akhirnya mundur dengan cepat dengan beberapa langkah. Melihat darah segar yang datang menerkamnya, hantu iblis tanah tua, yang pernah menderita, buru-buru melambaikan lengan bajunya. Udara dingin dimuntahkan dan memadatkan darah menjadi kristal es sebelum mereka bisa melakukan kontak dengan tubuhnya. Setelah itu, semuanya pecah. Kekuatanmu tidak bisa menghalangi diriku yang dulu. Aku akan memberi kamu satu kesempatan terakhir. Aku yang dulu tidak akan membunuhmu jika kamu berbalik dan pergi. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tersenyum dan bernegosiasi dengan Xiao Yixian. Xiao Yixian menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Wajahnya sedingin es. Tanpa menjawab, tubuhnya berkedip dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Kamu mencari kematian. Niat membunuh melonjak di mata hantu setan tanah tua ketika dia melihat Xiao Yixian terus-menerus menyerangnya untuk membuatnya tetap sibuk. Setelah itu, dia bertemu dengannya dengan niat membunuh di seluruh tubuhnya. Riak energi yang menakutkan terbentuk ketika kedua sosok itu bertemu saat ledakan seperti guntur segera terdengar di langit. 3 teratai api berwarna di tangan Xiao Yan akhirnya terbentuk di langit. Matanya mulai berkedip saat dia melihat bentuk teratai api ini. Sebuah Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi pada dasarnya adalah energi terkuat yang bisa dikendalikan Xiao Yan. Ia selalu dipenuhi rasa percaya diri saat menghadapi lawan. Namun, dia menjadi sedikit tidak yakin kali ini. Ini karena musuhnya hari ini terlalu merepotkan. Bintang 7 Dozong dianggap ahli di tingkat atas pagoda emas di seluruh benua Doqi. Hantu iblis tanah tua saat ini bahkan lebih kuat dari pelindungmu setelah dia menelan jiwa Yun San saat itu. 3 warna Angry Buddha Lotus Flame adalah kartu truf Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali sebelum dia jatuh ke dalam kondisi lelah. Dengan kata lain, dia hanya punya satu kesempatan. Jika teratai api tidak membunuh hantu iblis tanah tua, hari ini, skenario terburuk mungkin muncul. Karenanya, dia harus memastikan bahwa serangan ini berakibat fatal bagi hantu iblis tanah tua. Pada saat pikiran Xiao Yan berkedip-kedip, Xiao Yixian, yang menghadapi hantu iblis tanah tua sekali lagi terguncang sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar. Pada saat ini, pucat di wajahnya semakin intens. Setiap bintang dalam kelas Dozong memiliki celah yang sangat besar. Selain itu, hantu setan tanah tua adalah 3 bintang penuh lebih kuat darinya. Wajah Xiao Yan berkedut sedikit ketika dia melihat dokter peri kecil, yang telah meludahkan darah, dan hantu setan tanah tua, yang tersenyum dengan ganas. Kegilaan secara bertahap melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya perlahan dan nyala api coklat keabu-abuan melayang perlahan. Kelompok api ini adalah api transformasi kehidupan yang diambil Xiao Yan dari Fang Yan dan 2 lainnya saat itu. Meskipun itu bukan api surgawi yang asli, itu masih mengandung kekuatan yang kuat. Jika itu digabungkan dengan 3 teratai api berwarna, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame akan mencapai tingkat sejarah menakutkan untuk pertama kalinya. Meskipun dia akan kehilangan setengah dari api pengubah kehidupan sebagai hasilnya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Xiao Yan menghirup udara panas yang dalam saat keganasan liar muncul di matanya. Karena bajingan tua ini ingin mereka mati, dia pasti akan menyeretnya ke dasar bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Xiao Yan akhirnya berhenti ragu saat kekejaman melintas di matanya. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dan kumpulan api coklat keabu-abuan dilemparkan ke dalam 3 teratai api berwarna.
Angin di langit dan teriakan serta seruan benar-benar menghilang begitu api transformasi kehidupan memasuki klaster. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran lahir dengan tenang.